Selamat malam ya teman-teman. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya yaitu tentang analisanya GJTL ya. Kenapa bisa nentuin untuk GJTL gitu. Yang pertama yaitu saya ambil dari tiga sisi ya. Ada bandarmologi, fundamental, dan teknikal. Cuma memang saya lebih memberatkan ke bandarmologi dan teknikalnya ya, bukan ke fundamentalnya gitu. Fundamentalnya bagus, cuma saya lebih memberatkan ke dua sisi ini. Yang pertama, dari sisi bandarmologi. Itu dari awal spike di sini, kita tarik sampai sini sebelum candle merah kemarin. Bukan kemarin ya, candle merah ini. Itu saya lihat di broker summary-nya itu ada akumulasi ya. Ini akumulasinya asing ya, AKBK asing gitu. Dan retailnya keluar ya, ada XL, XC, PD, KKNI, dan intinya akumulasi lah ini. Itu dari yang pertama ya. Kemudian di candle merah ini ya, candle merah ini kan ya akumulasi AKBK ya. Awalnya itu saya curiga, ini AKBK asik ini itu beneran akumulasi atau ada rumor di market bahwa AKBK itu ada indikasinya bot gitu kalau asing itu. Dan biasanya kalau AKBK bot itu dikasih candle merah mereka akan keluar nguyur gitu. Dan ternyata di candle merah yang ini, yang penurunan, itu mereka itu nggak guyur gitu. Tercermin dari broker summary itu nggak ada guyuran gitu. Ini yang transaksi hanya retail ke retail aja gitu. Dan hari selanjutnya itu kan saya menentukan titik entry gitu. Entry-nya di area sini. Nanti kita entry pakai teknikal gitu. Kemudian teknikalnya ya sebelum ke teknikal ini bahas sedikit ke fundamentalnya ya. Di gap ini itu bisa terjadi gap karena GJTL itu rilis laporan keuangan kuartal 3 dan tiba-tiba earningnya itu spike tinggi ya. GJTL gap kemudian koreksi, saya masih watchlist terus saham ini gitu di masa-masa koreksi ini. Masih saya watchlist terus karena akumulasinya AKBK tadi, makanya saya belum memutuskan untuk entry gitu. Selang sekian lama ternyata harganya udah naik tinggi gitu, saya baru ngeh gitu. Kemudian saya dan teman-teman di pada malam apa itu ternyata eh, mengadakan Zoom meeting ya, atau ya ngobrol bareng lah. Kita ada bahas beberapa saham ya, salah satunya GJTL ini. Jadi untuk teknikalnya itu sebenarnya saya masih kurang bisa ya. Ini dari teman saya teknikalnya gitu. Yang pertama kita lihat dari price volume ya. Harga naik, volume naik. Cakep. Kemudian di fase koreksi ternyata volumenya turun gitu. Ya, ini indikasinya bagus gitu. Kemudian harga naik, volumenya spike lagi gitu. Harga turun, volumenya turun lagi gitu. Ini ada candle hijau, harganya mencoba nembus resist yang di sini. Volumenya juga jebol lagi gitu. Volumenya jebol MA20 lagi gitu. Dan terkoreksi hijau lagi dan volumenya ternyata naik lagi, spike lagi gitu. Dan di sini pun kejadiannya sama berulang gitu. Kemudian entah kebetulan atau gimana kita meeting itu setelah ada candle merah ya. Dan kalau ditarik garis tren itu ternyata dia masih dalam uptrend yang sehat gitu, tren yang sehat. Dan kita nentuin entry-nya itu kita lihat di historinya ya. Ini kan dia sempat turun ke sini, ternyata dia itu nyentuh resist yang di sini itu. Itu area dekat-dekat resist yang di sini. Kemudian di sini pun dia mengulang yang sama gitu. Makanya di area ini pun kita melakukan titik entry itu ya sama gitu. Kita tarik resist yang di sini ke sini gitu. Tarik, kita entry di 1050, 1060 ya untuk titik entry-nya gitu. Ternyata ya naik dikit ya, naik dikit sempat naik 4% ya, 4 persenan gitu. 4 persenan, tapi volumenya masih kecil ya. Ya ini masih koreksi, masih toleransi gitu. Setidaknya dia kan bertahan di area sini gitu.
Tapi untuk plannya kita ketika udah keluar dari zona kotak yang hijau ini ya kita cut loss gitu, kita cut loss. Itu untuk teknikalnya, untuk menentukan titik entry gitu. Bahkan sampai sekarang pun GCTL sebenarnya masih bagus gitu. Cuma saya udah exit karena ya saya ada lirik beberapa saham ya yang menurut saya sedikit lebih menarik gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya dari Circle Otak ya. Ya, kita kasih kesimpulan dulu ya untuk GCTL ini. Yang pertama itu dari sisi fundamental itu di kuartal tiganya itu ada lonjakan pendapatan ya, lonjakan pendapatan. Setelah kejadian itu ternyata dari bandarmologinya itu ada akumulasi ya. Berarti lonjakan pendapatan dan dibarengi dengan akumulasi yaitu indikasi bagus. Dan di teknikalnya ternyata dia berada di uptrend yang kuat dan supportnya itu berada di area sini gitu. Di area sini. Ini yang kalau udah dari tiga sisi ini menarik ya saya akan masuk biasanya gitu. Gitu sih untuk GCTL berarti kita pakai bandarmologi, fundamental dan teknikal gitu. Tapi untuk titik entry-nya tetap acuan saya itu teknikal dan bandarmologi. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu misalnya ada transaksi besar nih di saham lapis 3, analisa apa yang dilakukan untuk mengetahui saham tersebut itu layak atau tidak gitu. Ini pas banget ya. Kemarin itu kan saya ada bikin video tentang MSCI ya, itu saya bilang nunggu volumenya kecil dulu gitu. MSCI ini gitu. Jadi MSCI ini IPO hanya 8 juta lot ya. Distribusi di awal itu hanya sekitar 600 ribuan lot ya. Cuma transaksi hariannya Bapak Ibu lihat di bawah ini nyampe 4,2 juta lot ya transaksi hariannya gitu. Ini kan udah nggak wajar ya. IPO 8 juta lot, baru keluar di market juga sedikit, tapi total lot yang ditransaksikan itu udah 4,2 juta lot ya. Hampir 50% dari total dia IPO gitu. Dan ketika lihat broker summary, ternyata ya yang transaksi hanya retail bolak-balik terus gitu, YP, XL, MG gitu. Dan ini terbukti secara net ya, ini kan value ya. Secara net ternyata ya hanya sedikit barangnya gitu. Secara net transaksi gitu. Dan yang membuat menarik itu di net transaksinya itu nggak ada distribusi, akumulasi juga enggak gitu. Berarti ini masih murni retail yang main gitu. Makanya saya bilang MSCA ini bagus. Cuma kita nunggu volumenya mulai reda, mulai normal gitu. Jadi kalau ada saham lapis 3 yang transaksinya besar itu ya kita lihat di broker summary-nya ya apakah retail ke retail atau market maker yang distribusi gitu. Contoh yang selanjutnya itu PTPS ya. Ini yang tadi itu kan retail ke retail ya. Kalau PTPS ini market maker ya yang lempar-lemparan untuk nge-create volume ya. Tercermin di sini ada XAMGPC ya. Mereka mendominasi transaksi ya. Ini total lot yang ditransaksikan itu 500.000 gitu. Dan mereka itu hampir 400 ribunya mereka nge-create transaksi gitu. Ini pun tercermin di broker summary bahwa ya retailnya hanya sedikit gitu. Kalau ada saham kayak gini ya watchlist lagi gitu. Ini kan market maker yang gerakin ya. Kalau dibandingkan dengan retail yang gerakin itu saya lebih suka dengan market maker yang gerakin ya. Karena kalau market maker yang gerakin biasanya dia akan continue ya, akan berkelanjutan gitu. Sedangkan kalau retail itu ya retail cepet bosen lah. Bagian duit retail itu nggak akan kuat ya untuk ngerakin suatu saham ya. Cukup berat gitu. Nya di MSCA saya lebih menunggu volumenya reda gitu. Sedangkan untuk yang PTPS itu pernah saya notice juga itu ya kita nunggu harga cukup bawah gitu. Sampai sekarang belum dikasih. Ini ada selanjutnya itu Acro ya. Acro itu IPO saham yang ditawarkan itu 6,9 juta lot. Sedangkan dalam satu hari transaksinya itu nyampe 11 lot, 11 juta lot ya. Ini kan aneh ya.
Dia IPO 6 juta lot, tapi transaksi hariannya nyampe 11 juta lot gitu. Dan dilihat di broker summary itu retailnya lempar-lemparnya kenceng banget ya, kenceng banget ini. 2 juta lot, 1 juta lot gitu. Transaksi retailnya deres lah di sini gitu. Kemudian kalau dilihat secara net ternyata malah distribusi gitu. Kalau Bapak Ibu lihat saham yang kayak gini ya, lebih baik hindari dulu gitu sampai nanti adanya akumulasinya cukup gede gitu. Karena saham modern kayak gini itu biasanya dia akan turun dulu ya, atau harganya ya akan di situ-situ aja gitu. Karena ya ini distribusi gitu yang membuat harganya liquid itu hanya retail gitu. Gitu sih untuk pertanyaannya Pak Circle Otak ya. Kalau ada transaksi besar, kita lihat dulu di broker summary-nya ya. Ini untuk kesimpulannya ya. Kalau yang nge-create retail ke retail dan tidak ada distribusi sejak awal IPO itu ya kita pantau dulu sampai nanti adanya akumulasi ya, adanya akumulasi gitu. Kemudian kalau market maker ke market maker itu bagus ya. Kita entry pakai teknikal ya. Asalkan tidak ada distribusi besar gitu. Kemudian yang terakhir itu ketika retail ke retail mendominasi transaksi, tapi secara net ternyata ada distribusi gitu dari broker non retail gitu. Kalau ada distribusi begitu ya lebih baik kita hindari dulu gitu. Sama ada satu tambahan itu untuk MSCA ya. Ini kan MSCA retail ke retail ya dan tidak ada distribusi ya. Saya baru lihat MSCA itu ternyata udah mulai ada akumulasi kecil ya. Udah mulai di hari ini MSCA. Ya ini udah mulai ada akum ya, retailnya udah mulai keluar ya. Ini kan broker-broker zombie semua bayarnya gitu. Retailnya udah mulai bosen ya. Cuma memang secara value masih retail yang mendominasi ya. Tapi ini volumenya udah mulai kecil ya. Kemarin itu masih di atas 1 juta lot ya. Sekarang udah turun ya, udah 810.000 gitu. Ini udah mulai normal ya. Kalau kita lihat dari barang yang keluar sekitar 500-600 ribuan lot ya, ini udah masuk kategori normal ya. Cuma untuk MSCA tetap saya masih belum mau entry ya. Karena masih ada banyak retail ya yang nyangkut di area 370-380-an ya. Gitu sih untuk pertanyaan dari Pak Circle Otak ya. Semoga bisa bermanfaat gitu. Terima kasih.